Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Abdul Aziz. Di sini kita akan belajar bersama tentang tenis meja. Ya, untuk hari ini sendiri kita akan mempelajari tentang tenis meja dasar. Nah, apa itu tenis meja dasar? Tenis meja dasar adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin mempelajari tenis meja secara keseluruhan. Nah, sebelum mempelajari tenis meja secara keseluruhan, otomatis kita harus menguasai dulu tentang teknik yang harus dikuasai terkait dengan tenis meja dasar ini. Nah, dalam tenis meja dasar ini kita akan mempelajari tiga komponen utama. Tiga komponen utama ini adalah yang pertama yaitu grip atau pegangan, yang kedua yaitu tentang stand atau posisi berdiri, dan yang ketiga yaitu tentang teknik pukulan awal atau teknik pukulan awal ini yaitu forehand drive dan backhand drive. Nah, untuk yang pertama langsung saja kita akan mempelajari langsung terkait grip. Baik, ya hari ini kita akan mempelajari tentang grip ya. Ini sebelum mempelajari grip kita harus pastikan kita membawa bat ya, karena kita langsung praktek nanti. Nah, dalam tenis meja sendiri grip terbagi menjadi beberapa macam ya, tergantung dari permainan si atlet itu sendiri. Hanya saja secara garis besar dalam tenis meja ada dua jenis grip yang paling umum digunakan ya. Yang pertama yaitu stick hand grip atau biasa dikenal dengan istilah pegangan dengan model jabat tangan, dan yang kedua yaitu penhold grip atau pegangan seperti seseorang memegang pulpen. Nah, untuk pegangan stick hand grip sendiri analoginya adalah seperti orang berjabat tangan. Ya, andaikan saya sebagai seorang pemain tangan kanan, ini tangan kanan saya, ya, seperti saya sedang berjabat tangan, ya. Kemudian ini saya lepas. Nah, ini adalah konsep utama dalam pegangan forehand grip, stick hand grip. Ya, ini bat ditaruh di sini, ya, seperti ini. Kemudian tiga jari tengah, manis dan kelingking kita rapatkan mendekati ibu jari. Ya. Nah, ingat ya, ini adalah pegangan forehand, stick hand grip. Kalau kita menggunakan tangan kiri seperti ini, ya, tangan kanan seperti ini. Mau yang depan hitam atau merah tidak ada masalah, tergantung karet yang kita gunakan mana yang biasa digunakan untuk forehandnya. Nah, untuk stick hand grip sendiri ada hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman, yaitu jari telunjuk. Nah, jari telunjuk ini harus berada di bawah, bagian bawah, tidak boleh di tengah ya, atau di samping sini. Kenapa kok tidak boleh? Karena ketika kita letakkan di tengah atau di samping ini, khawatirnya ketika kita memukul backhand, bola yang datang akan mengenai jari telunjuk kita. Ya, otomatis teman-teman harus menempatkan posisi telunjuk di bawah. Ya, walaupun ada kemungkinan terkena bola, tapi kemungkinannya sangat kecil. Oleh karena itu, pegangan yang baik untuk stick hand grip yaitu jari telunjuk di bagian bawah. Untuk pegangannya tetap rileks ya, jangan terlalu kaku ya. Nanti kontrolnya akan susah, tapi agak santai, tapi tetap jangan sampai batnya lepas. Itu untuk stick hand grip. Yang kedua yaitu penhold grip. Penhold grip yaitu pegangan seperti kita memegang pulpen ya. Nih, anggap aja ini pulpen untuk menulis ya, tapi ini dibalik batnya. Ya, jari telunjuk dan ibu jari hampir menyatu. Ya, tapi di sini ada celah kecil ya, kalau teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Sedangkan untuk bagian kelingking, jari manis dan jari tengah ini posisinya seperti ini ya. Boleh nggak Pak dibuka seperti ini? Boleh ya, boleh. Hanya saja ingat, hati-hati, ini bisa saja nanti terkena bola ketika kita mukul backhand ya. Jadi lebih baiknya seperti ini. Walaupun ada beberapa pemain-pemain di Asia Timur yang memegang dengan cara seperti ini ya, masih ada juga berbagai jenis teknik pegangan
selain forehand grip, selain single hand grip dan juga penhole grip, tapi ini jarang sekali digunakan seperti similar grip atau model pegangan samurai juga ada yang sekarang berkembang, tapi masih sangat jarang pemain yang menggunakan teknik ini. Baik, untuk materi yang berikutnya, setelah grip kita sudah belajar tadi, kita akan mempelajari tentang stand. Ya, stand itu posisi berdiri seorang pemain tenis meja. Kalau saya biasa membahasakan ini kuda-kudanya tenis meja. Ya, jadi ketika ada bola datang, seorang pemain tenis meja harus memposisikan dirinya dalam kondisi stand tenis meja. Ya, stand itu sangat penting ya, karena dengan stand yang baik dan posisi siap kita menghadapi meja, menghadapi bola, maka gerakan atau teknik pukulan yang kita gunakan itu sudah siap, kita sudah ready ya, sudah siap menghadapi bola kemanapun datangnya. Nah, untuk stand sendiri yaitu posisinya kurang lebihnya seperti ini, lihat ya. Ya, teman-teman bisa lihat dari posisi saya berdiri, kita buka kaki selebar bahu, ya, jangan terlalu lebar, jangan terlalu rapat, ya. Selebar bahu saja, rileks, disesuaikan dengan posisi bahu teman-teman masing-masing. Yang kedua yaitu mencondongkan badan, ya. Jangan terlalu mencondong, jangan terlalu tegak, ya. Rileks saja, ya. Kemudian siku ditekuk, ya, posisinya bat di depan, ya, tekuk, dan tangan kiri yang tidak memegang bola bat bisa rileks saja, bisa di depan sini, bisa di bawah, yang penting tidak menghalangi ayunan bat dan juga datangnya bola. Kemudian yang paling penting ini teman-teman, posisi kaki atau lutut, ya. Dalam tenis meja kita tidak bisa berdiri atau stand menunggu bola datang dengan posisi kaki lurus. Kita harus menekuk lutut kita agak ke bawah, condong ke bawah. Ini harapannya agar kita lebih fleksibel ketika kita bergeser baik ke kiri maupun ke kanan. Ya, jadi lutut ini harus selalu ditekuk. Ya, ini juga rileks ya teman-teman ya, jangan kaku, tidak boleh tegang di sini. Kita harus rileks. Nah, fungsinya rileks ini agar kita memudahkan ketika kita akan bergerak. Setelah ini kita akan berbicara tentang jenis-jenis stand dalam tenis meja. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari tentang grip dan stand, setelah ini kita akan mempelajari materi yang berikutnya yaitu tentang drive, baik forehand maupun backhand. Oke, untuk drive ya, drive adalah teknik pukulan paling dasar yang harus dikuasai oleh seorang yang ingin main tenis meja atau bermain tenis meja. Drive ini punya ciri khas teman-teman. Ciri khasnya adalah bola yang dihasilkan adalah top spin. Ya, tentunya teman-teman sudah pernah belajar ya, apa itu top spin, back spin, side spin. Nah, untuk drive sendiri adalah pukulan yang dilakukan dalam tenis meja, jaraknya dekat dengan meja dan hasil pukulannya adalah bola top spin. Jadi ingat ya teman-teman, jika hasil putaran bolanya tidak top spin, berarti drive yang teman-teman lakukan ini masih tidak tepat. Ya. Untuk drive sendiri sebetulnya merupakan salah satu pukulan menyerang, tapi drive ini pada dasarnya hanya memanfaatkan putaran bola yang dihasilkan oleh lawan kita. Kita hanya mengarahkan saja, kita hanya mengalirkan saja gerak untuk bola yang datang. Kita belum sepenuhnya menyerang di sini. Kita hanya mengarahkan bola yang datang untuk kembali ke lawan kita dengan ayunan bat yang menghasilkan putaran top spin. Ayo kita coba seperti apa pukulan drive yang ada di dalam tenis meja. Oke, baik teman-teman, mari kita coba melakukan gerakan forehand drive. Ya. Yang pertama, posisi kita itu harus posisi pegangan dulu ya. Tadi saya menggunakan single nih contohnya. Yang kedua, saya berdiri dengan posisi open stand. Ya, masih ingat open stand? Ya, yaitu posisi berdiri kita kurang lebih membuka 30 sampai 45 derajat tergantung dari nyamannya kita seperti apa. Pertama,
coba saya beri contoh untuk gerakan forehand drive. Oke, berikutnya kita akan mencoba pukulan backhand drive. Sama seperti forehand drive, pukulan backhand drive hanya mengalirkan bola. Sekali lagi ya, kita hanya mengalirkan bola. Untuk penempatan, kita mau menempatkan di mana. Tapi dalam latihan tenis meja, kita harus konsisten dulu untuk latihan drive. Mari kita coba untuk posisinya tetap ya. Kita harus memposisikan diri dengan open stand ya, kemudian kita hanya mengayunkan raket untuk mengarahkan bola secara top spin. Mari kita coba teman-teman. Oke, teman-teman sudah melihat ya gerakan forehand drive dan backhand drive seperti apa. Silahkan teman-teman coba nanti lakukan dengan teman sebaya yang lain atau partner latihan. Ya, kalau memang belum bisa, silahkan teman-teman melakukan gerakan ini tanpa bola terlebih dahulu. Jadi kita kenal dengan istilah shadow, ya, pukulan shadow. Jadi kita membayangkan ada bola datang, kemudian pukulan seperti apa yang kita lakukan. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.